tahun baru? Menyikapi ya, pertama mikirin liburan dulu, karena kemarin kan aku sebenarnya bukan liburan tuh, aku kerja kan, karena diundang sama NBA ke Macau, ke Hong Kong, terus ke Korea juga kemarin begitu. Jadi ini mungkin liburan akhir tahun bersama baby sama istri. Kita mau ke keluarganya Olive di Singapura. Kemarin kan udah ke keluargaku di Makassar, jadi ke Singapura sekaligus. Mungkin aku udah bisa sounding, jadi kemarin itu kalau nggak salah di bulan Oktober September, kalau saya nggak salah, Papa Olive itu sudah berpulang. Jadi beliau itu lagi di masa-masa sulit di bulan itu, jadi berpulang dan sudah di kremasi. Kok ini bisa dikatakan tahun ini adalah tahun rezekinya Koko karena dikaruniai anak juga. Seperti apa sih Kok? Ya, bersyukur banget ya, maksudnya kehadiran anak itu di tengah-tengah sulitnya kondisi kita juga yang untuk punya anak sampai 4 kali keguguran. Kita ngerasa itu jadi kayak berkatnya luar biasa ya, dan gara-gara itu kita jadi banyak ngulik dan banyak tahu kalau di luar sana banyak banget orang-orang yang juga sulit punya baby kayak kita. Jadi makanya kita tuh selalu hadir lah ketika ada urusan-urusan untuk memberikan semangat untuk teman-teman, pasangan, pasutri di luar sana yang pengen punya anak gitu. Ternyata nggak gampang sekarang ini, nggak mudah gitu. Jadi kita menganggap hadirnya Gabriela itu menjadi berita baik, kabar gembira untuk semua pasutri di luar sana juga, bukan hanya kami, bahwa selama kesempatan itu masih ada, terus berjuang. Tuhan pasti nanti kasih kabar gembira buat kalian. Tapi bisa dikatakan tahun ini kan di rumah kayak sudah mau menemani anak kayak kemarin juga berenang, menemani tumbuh kembang anak juga. Nah, seperti apa sih? Seneng ya, lucu ya. Maksudnya ada perasaan baru yang timbul ketika kita punya baby ya. Ya beruntung sih yang udah duluan. Gue juga baru ngerasain dan gue lagi menikmati banget. Malam-malam tuh kadang-kadang gue tuh mau loh ngeluangin waktu gue untuk ngeliatin dia tidur doang gitu. Kayak nikmat gitu. Terus kadang-kadang pengen bangunin padahal dia lagi tidur, cuma kan kasihan masih tidur, tapi ya udahlah bangunin aja gitu. Terus capek nidurin dia lagi, terus ngelihat dia bertumbuh setiap hari dan hal-hal baru yang bisa dilakukan buat aku tuh kenikmatan yang ya memang siapa yang dibilang orang bener ya. Maksudnya kalau lu punya baby nanti bro beda gitu. Dan itu bener, beda banget. Tapi bisa dikatakan kayak nggak mirip anaknya. Makasih ya. Sampai sempat minder katanya. Iya, itu kan awal-awal gue posting kan nggak ada yang muji mirip gua, semuanya bilang mirip Olive. Tapi bener juga pas gue liat-liat, ya matanya emang mirip banget sama Olive. Terus dalam hati gua, enggak lah pasti berubah. Gue tunggu sebulan kagak berubah, masih mirip Olive. Jadi gue lama-lama, jadinya bukan anak gue ya. Gue bilang ya, gue apa nanya dokternya, dok ini anak saya kan dok ya, anaknya ya mas Dan. Kok belum mirip saya, tapi katanya sih akan berubah ya. Ya semoga lah ya. Cuman menurut gue juga mirip istri gue juga blessing ya, karena anak cewek. Dan istri gue itu kan matanya bagus, kulitnya bagus, nurun ke BL. Ya BL-nya juga enak gitu loh dilihat. Bahkan dibilang cerdas katanya sama dokternya. Karena di usia dia udah 3 bulan tuh dia udah guling-guling, harusnya belum. Terus dia jarak pandangnya tuh jauh. Kita juga kaget karena kan biasanya anak bayi masih terbatas. Jadi akunya di mana itu dilihat gitu. Gitu dia ketawa. Jadi menurut aku sih ya udahlah nggak apa-apa juga lah, nggak mirip gue. Udah yang penting dia pinter, dia sehat, dia mau berkat nanti udah. Gimana menjadi bapak dari anak seorang perempuan? Kan bapaknya dulu yang kita tahu kan seperti apa nih. Kalau sekarang sih masih belum ada kekhawatiran besar ya, karena anaknya masih kecil ya, belum bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin nanti ya kalau dia udah mulai remaja kayaknya mulai gelisah, bisa gue samperin rumah cowoknya. Kalau misalnya ada nih Pak, ada yang ngajakin aku jalan nih. Iya boleh ya. Tapi jam berapa pulang ya? Iya kan? Bapak yang ikut ya? Pakai shotgun aja gue lagi bersih-bersih, nggak usah ikut ya. Shotgun bohongan ya kan? Jam berapa pulang nak? Mana pacarnya? Hotel. Oh iya sip. Tapi ada ketakutan tersendiri juga nggak sih mempunyai anak pertama perempuan lagi, yang cantik juga? Ya bersyukurnya belum ya. Semoga tidak. Karena kan gue nggak mau hidup berdasarkan ketakutan. Tapi kalaupun ada, gue juga pasti akan coba cari solusi lah. Karena namanya punya anak perempuan, apalagi bapaknya bajingan ya. Iya, saya harus mengklaim diri saya bajingan, ya pasti kita juga punya kekhawatiran gitu loh. Jangan sampai nanti dosa kita kena ke anak gitu. Itulah salah satu alasan saya sekarang banyak berbuat baik ya. Semoga Tuhan mengampuni dosa saya dulu dan tidak turun ke anak saya sebagai orang yang harus menanggung. Biar saya yang tanggung gitu. Itu
Itu kekhawatirannya. Kok Natal juga sekarang Gimana kok di sudah- Jakarta? Natal seperti tadi aku bilang kita ke Singapura. Terus nanti mau ziarah juga ke rumah ke makam papanya Olive karena beliau baru berpulang. Terus aku ngerasa Natal ini bagusnya di keluarganya Olive sih, supaya kita lebih dekat sama keluarganya dan mamanya Olive juga bisa ketemu cucunya dan Biel juga bisa ketemu sepupu-sepupunya yang ganteng-ganteng itu laki semua kan, cuma dia doang cewek sendiri. Memaknai Natal kok tahun ini apa sih blessing-nya terus berkatnya juga buat Saya memaknai Natal tahun ini sebenarnya banyak berkat, bless in disguise. Jadi berkat di balik masalah. Jadi masalahnya sih lebih banyak sih tahun ini dan jujur gue sempet agak shock kayak aduh Tuhan ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya, tadinya harusnya udah beres kok jadi tambah masalah ya, terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tapi gue lihat kesini-sininya ya memang gitu ya, kalau kita menyikapi itu dengan apa adanya, dengan tahu diri, ternyata akhirnya jadi berkat sih gitu, untungnya sih. Tapi bisa dikatakan kok hal yang belum terjadi di tahun 2024 ini gitu kan, yang kira-kira akan terrealisasikan atau mungkin ada impian-impian di tahun depan sendiri seperti apa? Tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Kemudian urusan dokter sama dokter Richard juga beres, jangan jadi panjang. Terus kalau buat saya pribadi, saya bisa konsisten untuk bisa memberikan wadah kepada orang dengan berhikmat lah. Jangan cuma mikirin cuan, tapi memang tujuannya membantu. Kalau nggak bisa membantu ya kita cuanin ya. Terus apalagi ya, nggak banyak sih, itu doang sih ya. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farad beres, semua beres lah gitu ya. Capek juga ya, maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu, capek ya. Apalagi nunggu berapa jam kemarin ya, nggak dikasih makan katanya. Ini satu lagi nih, jarimu yang memberikan sumbangan. Iya. Seperti apa sih? Ke NTT ya? Iya. Itu sebenarnya sumbangan dilakukan diam-diam aja karena kebetulan kita mensupport yayasan yang ada di sana yang kemudian mereka banyak sekali turun langsung. Maksudnya jasa kami itu nggak seberapa sama mereka. Karena mereka itu yang turun langsung dan memang kita nge-support dengan peluru lah supaya orang-orang di sana itu bisa tertolong. Yang nomor satu kita fasilitasi dulu kayak kebersihan, nggak ada kamar mandi sama sekali. Jadi kita support kamar, sampai ada namanya WC Densu katanya. Iya, memang saya tempat menampung sampah-sampah ya, sampah-sampah kehidupan. Terus kita support yang lain. Tapi kenapa sih kalau misalnya memberikan di sekolah itu, maksud dalam artian kenapa nggak di Jakarta atau di? Karena mereka lagi butuh banget sih. Dan sekarang ini mereka lagi tidak dapat sorotan yang gede karena masalah Agus mulu. Jadi mereka tuh harus kita support gitu. Kalau bisa sih lebih banyak lagi bantuan ke arah sana karena apa yang mereka alami tuh dampak kerugiannya gede banget. Karena kurangnya pemberitaan, karena exposure yang agak kecil, jadi orang nggak terlalu tahu. Ini menjadi impiannya Kodensu juga nggak sih di akhir tahun ini membangun tadi yang donasi-donasi tadi. Apanya? Buat teman-teman NTT. Iya, saya hanya bisa support sekedarnya. Tapi dengan support saya semoga ada lagi orang lain yang juga turun dalam mensupport. Karena yang saya bilang secara pemberitaan kecil kan. Sehingga itu membuat orang-orang yang pengen peduli juga tidak terupdate infonya gitu. Kodensu, sorry agak mundur dikit nih. Kemarin ke Hong Kong diundang, mungkin boleh cerita sedikit dong kemarin ke Hong Kong. Oh, MBA-nya Hong Kong ya? gimana? yang di Makau? Makau Iya, ya, yang di Makau. itu sempat rame ya. Jadi gue tuh katanya keren banget. Iya, keren emang. Sebenarnya enggak. Jadi saya tuh udah sering diundang sama NBA untuk hadir ke event-event internasional. Cuman memang saya tidak pernah bersedia. Kenapa? Karena saya ngerasa peran saya di basket itu harusnya udah dikecilin. Harus ada yang baru. Dan saya kepengennya jangan saya gitu, walaupun orang banyak kenal saya. Jadi tahun ini kenapa saya ambil, karena saya stres ngurusin Agus dan donasinya. Istri saya juga katanya udah kamu pergi aja. Jadi kita pergi, bener ini serius. Jadi kayak refreshing aja, dan sampai di sana ternyata saya kaget. Ini asli saya kaget pas saya udah selesai. Banyak banget artis-artis terkenal ada di situ. Kayak ada Jessica, SNSD. Saya kan nggak tahu, Wak. Jadi gue muncul lah di belakang dia, rame. Terus orang-orang, kok ada Bang Densu? Terus ada Bright.
Bright itu 12 juta follower, ngobrol sama gue sebelah-sebelahan, gue kagak tahu siapa. Terus dia nyapa gue duluan, sopan banget. Jadi kan pas pemanasan, dia kan udah pemanasan sendiri. Gue lihat nih orang main basketnya kok nggak terlalu jago lah, tapi bisa. Terus tiba-tiba nyapa gue, hello, aku baru itu ya, I just new play basketball. Oh, it's okay, it's okay. Saya dari Indonesia, I'm Bright kata dia. Oh ya, Bright, I'm Denny gitu. Dalam hati gue, siapa ya? So asik. Pas dilihat 12 juta follower cuy, lebih terkenal dari gue. Apa kabar hidup gue? Tapi untungnya gue nggak bersikap kurang ajar ya. Jadi pesona gue tetap baik. Terus gue nyobain lapangan akrilik, LED. Terus gue lempar belakang masuk, rame. Terus gue main. Jadi karena gini, gue kan pemain basket ya. Ketika gue ketemu pemain NBA, ya gue trash talk. Maksudnya kita main gitu, habis itu we are friend gitu dan close. Jadi orang mungkin ngerasa kayak gila pergaulannya dia di circle-nya serem ya. Berapa negara sih kok? Hah? Negara. Di sana tuh yang diundang pemain legend-legend NBA. Kemudian dari artis-artis Taiwan, artis Hong Kong, sama artis Thailand. Satu-satunya yang dari Indonesia gue doang. Sisanya tuh dari 3 negara itu. Jadi gue dateng pas di panggil namanya kan semua artis itu kan terkenal di situ. Gue doang kagak ada tepuk tangan. Gue tepuk tangan sendiri aja. Sepi guys, gitu. Tapi pas di sosmed baru, who is this guy? Why very famous? Kata ya. Asik. Bangga dong kok. Hah? Semakin sombong ya. Tipis lah, agak pipis dikit. Iya. Ngomong dong gue. Ya, gimana ya? Jangan lah ya. Berarti dengan adanya kemarin tuh pengen balik lagi ke ranah basket lagi nggak sih kok, kayak jadi bikin usaha Bikin kangen nggak sih, kayak kok? klub, bikin klub basket misalkan, Pengurus klub. yang ngurus klub kayak gitu. Enggak lah, jangan lah. Udah lu jangan kasih gue jabatan-jabatan aneh lah sama bisnis-bisnis aneh. Tapi pengen udah. nggak kok? Pengen nggak kok Kepikiran sebenarnya? mungkin Pengen. melintas. Bisnis ide di basket. Mohon maaf ya, saya nggak kepengen apa-apa ya. Saya tuh kepengennya cuman hidup baik-baik aja. Saya dipercaya orang. Ya apapun bisnis, apapun itu yang nanti saya kerjakan, ya udah mengalir aja. Saya nggak kepengen juga pengen bikin apa gitu enggak. Tapi ngarahin anak ke atlet nggak? Anak enggak sih. Kalau dia pengen jadi atlet kita support. Kalau enggak ya udah nggak usah. Jadi tergantung si anak nanti dia kepengen jadi apa. Kali-kali dia pengen jadi pengacara. Iyalah. Kayak siapa? Hah? Kayak Bang Farhat ya. Satu lagi. Bang Farhat kan pengacara. Iya. Satu lagi bang. Kayak siapa? Satu lagi. Satu lagi mungkin jadi kayak Novi ya. Punya yayasan peduli. Ini apaan sih? Oh ini yang kemarin yang ini loh tentang Gunung Lewo. Lewo iya. Iya itu. Lewo Tobi ya? Iya, Tobi memberikan sumbangan. Seperti apa sih mungkin melihat kondisinya kalau di sana? Ya kalau dari visual yang aku dapat sih berantakan banget dan kondisinya itu emang sulit banget. Jadi mirip-mirip lah sama kondisi saudara kita yang ada di luar sana yang kemarin rame kan. Jadi gue pikir memang kita nih jangan sampai lupa loh. Maksudnya ada saudara kita ya juga yang di sana itu yang membutuhkan uluran tangan sekarang ini dan urgent gitu. Jangan agus mulu kita gitu. Yang lain juga kita juga tengok lah. Kalian juga wartawan tolong lah ya. Jangan situ-situ mulu lu. Sono lu ke Lewo Tobi itu. Jauh, ntar gue bayarin lah. Oke, boleh ya. Boleh dah. Nah, gue tarik lain lah omongan gue. Wartawan banyak kayaknya. Nah, nasi padang aja. Ini kalau bisa dikatakan kayak apa sih yang belum terrealisasi di tahun 2020? Ya, wish-nya apa sih kok? Apa sih itu keinginan gue apa anak lagi kah atau mungkin Nggak tahu ya kalau lu tanya kayak begitu gue bingung jawabnya karena hidup gue tuh udah bersyukur aja sih. Segala sesuatu yang gue terima dari Tuhan itu udah berlimpah banget beberapa tahun belakangan ini. Jadi kadang-kadang gue bertanya sama diri gue sendiri, Dan apa sih yang kita cari lagi? Kita ini bingung juga. Makanya gue juga dalam usia gue yang sekarang ini dengan semua yang Tuhan udah kasih, gue lebih mengabdikan diri gue untuk mencari kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan yang bisa gue berikan kepada orang cuma di situ doang. Karena itu yang bikin gue sekarang ini menjadi lebih happy. Kalau dulu kan perempuan ya dan judi ya. Sekarang kebaikan Tuhan. Ini melihat apa namanya